membuatnya? Sudah. Sekarang adakah pertanyaan dari materi tersebut yang sudah kalian buat ringkasan? Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Difka sudah sampai membuat ringkasan materi teks editorial sudah membuat? Sudah. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Yang lain? Tidak ada. Nah, sekarang demikian. Bina bertanya saja. Kalau kalian tidak bertanya, saya yang bertanya. Seharusnya kalian dari membuat ringkasan bisa muncul sebuah pertanyaan. Ya. Adakah di antara kalian yang gemar membaca koran? Jarang, tapi pernah ya? Apa ini? Apa? Koran apa? Koran? Jawa Pos. Apa yang dibaca dari koran Jawa Pos? Bagian apa? Halaman apa di Jawa Pos? Halaman pertama. Halaman pertama itu berisi tulisan? Berita, tulisan berita. Hanya itu saja? Hanya itu saja? Dengan? Sama rangkuman peristiwa. Rangkuman peristiwa. Luar biasa. Di antara kalian berarti yang membaca koran hanya lima saja? Iya. Yang lain membaca apa? Ayo. Membaca apa? Sekarang zamannya digital, membaca di HP. Iya. Kalau mau membaca berita sudah ada notifnya, baca detik.com. Begitu ya? Tapi kalau Bima masih membaca koran ya seperti ini ya. Luar biasa, bagus. Nah, hari ini kebetulan sekolah berlangganan Jawa Pos, maka Bina hadirkan koran Jawa Pos contohnya di tulisan editorial seperti ini. Ya. Pada Jawa Pos ini di sini di depan ada tulisan berita, mungkin ya Bima ya. Membaca ya. Bagus. Kemudian ada tulisan, ada halaman politik, ada halaman ekonomi, ya. Kemudian ada halaman opini, ada selebritis, ada olahraga, ada iklan dan sebagainya lah, ya di koran ini. Nah, di sini saya fokuskan pada bagian opini, Nah, ya. Pada bagian opini, mengapa Bu Dina fokuskan pada koran Jawa Pos ini di halaman opini? Apa kaitannya dengan teks editorial? Ada yang bisa? Dari yang sudah membuat ringkasan, silakan. Memberikan pendapat dari suatu media masyarakat terpilih. Bagus. Memberikan apa? Pendapat atau disebut dengan opini. Seperti itu. Siapa yang menulis teks editorial? Siapa yang menulis? Suara siapa teks editorial? Pendapat siapa? Masyarakat atau sebuah lembaga? Lembaga apa ini? Dari redaksi, betul ya. Nah, teks editorial yang menulis adalah dari redaksi, seperti itu. Ini yang kalian buat ringkasannya kemarin, seperti itu. Nah, di sini saya hadirkan contoh. Pada halaman opini ini ada berbagai macam tulisan selain editorial, ada juga artikel, ada juga kolom pembaca. Ya. Editorial apa yang disebut dengan tajuk rencana? Kalau zaman dahulu itu di sini disebutkan tajuk rencana, tapi karena mungkin berganti mengikuti perkembangannya, jadi disebutkan kelompok di bab 5, sehingga nanti di bab 5 Bina tidak sampaikan lagi supaya rapat materinya kalian nanti ya. Di semester genap kan sudah rapat seperti itu. Nih, artikel. Kemudian yang ketiga ada tulisan kolom komentar atau kolom pembaca. Nih, di sini. Nah, coba perhatikan, nanti kalian membuat ringkasan materi yang saya sampaikan. Jadi saya berikan tambahan dari video yang ada di Classroom, ya, tambahan atau penguatan lagi, penegasan lagi, seperti itu. Nah, tulisan editorial ini yang ada di ujung kiri memanjang tulisannya ini ya.
merupakan tulisan opini. Jadi kalau ditanya apakah tulisan tulisan teks editorial ini merupakan tulisan opini ataukah fakta, maka jawabannya adalah opini. Fakta hanya sebagai pendukung. Seseorang tidak bisa menyampaikan argumentasinya, tidak bisa memberikan pendapatnya tanpa disertai sebuah fakta. Fakta itu dengan sendirinya mengikuti pendapat seseorang. Nah, seperti itu ya. Jadi tulisannya adalah merupakan tulisan opini. Nah, fakta ini sebagai pendukung, menyertai. Tanpa adanya fakta tidak bisa kita berbicara, hanya nanti khayalan, omong kosong saja. Seperti itu. Nah, teks editorial merupakan tulisan opini yang menulis dari redaksi atau redaktur, pemimpinnya. Ya. Kemudian apa yang disampaikan, yang dibicarakan tentang apa? Tentang apa? Isu faktual atau berita-berita yang faktual, seperti itu. Jadi sebuah isu-isu aktual kemudian dikomentari atau dijadikan sebuah gagasan pendapat dari redaksinya sendiri, seperti itu. Kemudian bahasanya lugas, bahasanya baku, ya, teks editorial. Kemudian tulisannya panjang lebar, namanya. Panjang lebar itu seperti karangan pada umumnya. Jadi ada pendahuluan, isi, penutup itu sistematis dan lengkap. Ya, demikian. Kemudian nama penulis tidak disebutkan. Nah, demikian. Nama penulis tidak ada pada ini. Nah, nanti kalian bandingkan dengan tulisan artikel dari yang sudah disebutkan Budina tadi, editorial. Nah, sekarang coba cermati tulisan yang lain di sebelahnya saja, di sampingnya, yaitu artikel. Apa perbedaan yang mencolok sekali yang terlihat dari editorial? Apa? Teks editorial tadi kan tulisan opini yang menulis dari redaksi. Kemudian yang dibicarakan adalah tentang isu-isu faktual. Kemudian bahasanya lugas. Kemudian tulisannya panjang lebar seperti karangan. Kemudian nama penulis tidak disebutkan. Nah, sekarang yang beda mencolok apa ini? Dengan artikel. Apa terlihat sekali? Apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Dengan tulisan artikel, editorial, artikel. Apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Mencolok sekali. Lebih sedikit ini lebar juga loh, panjang lebar juga. Kalau editorial kan bentuknya ke bawah panjang, sedangkan artikel melebar seperti itu. Apa yang beda? Tidak menemukan. Yang beda apa? Ayo, yang beda apa? Dengan tulisan editorial. Apa yang beda? Di masa yang di depan saja kalau tidak menemukan. Apa yang beda? Kalimat baku, bahasanya pasti menggunakan bahasa yang baku, sama. Bahasanya baku. Apa yang beda? Ayo. Artikel ada namanya. Artikel ada Namanya. namanya. Mana namanya? Yang mana? Sebutkan. Sebutkan. Ya? Oleh Aminuddin. Oleh Aminuddin, betul. Nah, itu pembedaan juga. Nah, kemudian nih, nama penulisnya disebutkan dan juga nih ada sumbernya di bawah yang tidak terlihat. Yang di atas terlihat oleh, cirinya seperti itu. Di bawah juga ada di sini disebutkan pemerhati politik dan demokrasi dari UIN Jakarta, ya, di bawah disebutkan di sini. Ya, itu yang terlihat sekali ada oleh. Nah, kalau kalian nanti mencari tulisan artikel pada media massa, ini disebutkan nama penulisnya. Kalau di majalah bukan disebutkan nama penulisnya. Sama seperti kolom pembaca disebutkan nama penulisnya. Hanya saja
Perbedaannya di bahasa. Editorial bahasanya baku, artikel bahasanya baku. Sedangkan kolom pembaca merupakan tulisan opini dari masyarakat umum yang disampaikan apa? Hal-hal yang umum, cenderung dia menyampaikan sebuah komplain seperti itu ya, tentang pengaduan jalan yang rusak, pengaduan PDAM seperti itu. Kemudian bahasanya campuran, bisa bahasa baku, bisa bahasa tak baku, cenderung sindiran karena pengaduan komplain ini dari masyarakat umum. Kemudian nama penulisnya disebutkan, ya, kalau pembaca namanya disebutkan penulisnya, tapi tulisannya lebih singkat, lebih sederhana. Artikel dengan editorial seperti karangan umumnya panjang lebar, sedangkan kalau pembaca atau disebut pembaca penulis itu lebih singkat. Jadi nanti kalau kalian melihat pada sebuah tidak di Jawa Pos misalnya di apa itu majalah yang banyak tulisannya artikel biasanya. Kalau editorial letaknya ada di awal karena merupakan suara dari redaksi, jadi di awal. Sedangkan selebihnya itu artikel-artikel semua. Pasti nanti disebutkan nama penulisnya di bawah. Kalaupun tidak disebutkan oleh, kalau di koran disebutkan cirinya oleh demikian. Tapi kalau mungkin di majalah hanya di bawahnya saja, seperti kolom membaca oleh siapa, disebutkan nama penulisnya. Ya, tetapi nanti yang menjadi perbedaan kalau di koran, nah ini tulisannya lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Kemudian bahasanya campuran kolom pembaca seperti itu. Itulah perbedaan dan persamaan antara tulisan editorial, artikel, dan kolom pembaca. Nanti kalau ada penugasan, cari tulisan editorial, clipping ini, editorial dan opini. Nah, ya, untuk berkaitan dengan strukturnya, berkaitan dengan kebahasaannya, atau berkaitan dengan hal penting yaitu kalimat fakta dan kalimat opini, kalian sudah tahu. Jadi harus mencari di koran, ya, koran. Ini editorial, ini tulisan artikel. Tidak. Jadi nanti yang dibicarakan sesuai dengan materinya yaitu editorial dan artikel saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Sudah tahu ya? Coba sekarang buat anak-anak. Nah, di situ ada kata kuncinya, kalimat opini dan fakta. Ya. Pada tanggal 10 November SMA Intensif Sarjana Pembangunan Surabaya sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan jam 7 pagi, jam 7 waktu Indonesia Barat. Sudah merupakan kalimat fakta. Akan menjadi sebuah opini atau kalimat opini. Contoh misalnya, ya, lusa akan dilaksanakan penilaian tengah semester kata wali kelas. Gimana kata kunci opininya? Kata wali kelas. Lalu apa lagi? Lusa. Lalu apa lagi? Akan. Berarti belum dimulai. Nah, itulah ciri di kalimat opini, ada kata kunci, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagian yang penting. Bagian yang penting di sini pada sebuah bacaan. Satu, jawabannya yaitu terletak pada ide pokok. Jika kalian diberi pertanyaan tentang manakah kalimat utama pada sebuah bacaan atau teks, jawabannya yaitu di ide pokok. Kalimat utama dan ada ide pokoknya. Ya. Kemudian apa inti dari bacaan tersebut? Jawabnya adalah ide pokok. Kemudian pertanyaan, apakah kesimpulan dari bacaan tersebut? Jawabnya juga di ide pokok. Ya. Kemudian apakah tema bacaan tersebut? Jawabannya juga di ide pokok. Seperti itu. Karena satu arahnya yaitu ide pokok. Pentingnya sebuah ide pokok karena ide pokok merupakan syarat sebuah paragraf atau karangan yang baik. Seperti itu. Tanpa adanya ide pokok tidak akan menjadi sebuah paragraf atau karangan yang
Utuh. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya satu ide pokok. Oleh karena itu, kalian harus kalau membaca satu yang dicari yaitu ide pokok. Nah, demikian. Nanti lanjut bagaimana cara mencari ide pokok. Cari kalimat utamanya dulu. Langsung sorot mata kita. Lihat kalimat pertama, lihat kalimat terakhir. Kalimat pertama deduksi, kalimat akhir apa? Induksi. Kalimat utama di awal dan di akhir paragraf yaitu campuran. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan